Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti lembut Sokupan Yudani. Nah, apakah itu Sokupan Yudani? Kalian bisa lihat keterangannya pada layar. Dan ini kita buat dalam bentuk yang berbeda. Juga rasanya nggak terlalu tawar-tawar banget. Yang pasti hasilnya sangat lembut. Banyak sekali metode roti yang bisa kita gunakan. Ini adalah salah satunya. Metode Yudane dari Jepang. Wih, jauh banget ya. Tapi nggak ada salahnya jika kalian ingin mencoba. Ikuti saja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama kita akan buat bahan Yudaninya dulu. Nah, ini dia 50 gram tepung terigu protein tinggi dan air panas yang mendidih ya. Jadi perbandingan tepung dan air itu bisa 1:1. Ini Mama Eji ternyata 50% tepung, 60% air. Jadi lebih 10 ml lebih banyak airnya ya. Karena masing-masing kelembapan tepung itu berbeda. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara penggunaan atau perhitungan bahan yang Yudane yang akan kita gunakan untuk pembuatan roti. Jadi, bahan Yudane kita gunakan itu 25% dari bahan utama roti, tapi dari tepung yang berbeda. Bisa kalian pelajari pada layar ya. Ada contohnya juga cara menghitungnya. Nah, ini kita campurkan, udah agak anget, bisa kita campur dengan tangan, kemudian akan kita tutup dan diamkan di kulkas minimal 4 jam, 16 jam lebih baik. Nah, setelah beberapa jam kemudian, ini adalah adonan Yudanenya yang tadi kita simpan dalam kulkas dan dalam wadah tertutup rapat, terlihat sangat elastis dan halus. Seperti ini ya. Jadi bahan Yudane ini bisa kalian simpan di dalam kulkas maksimal 3 hari. Siapa tahu 3 hari kemudian akan buat roti lagi. Nah, sekarang kita beralih ke bahan utama roti. Ini bahan Yudanenya tadi dengan tepung 50 gram di luar tepung utama roti, tapi banyaknya itu sebanyak 25%. Nah, 200 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, lalu ragi instan, margarin atau butter. Kalian bisa menggunakan butter juga, lebih enak. Garam, kemudian 2,5 sendok makan susu bubuk. Sangat sederhana. Lalu air susu yang hangat. Untuk air susu gunakan 100 ml dulu. Kalau kurang baru nanti bisa ditambah sampai 10 ml. Jadi total 110 karena masing-masing tepung itu kelembapannya berbeda. Nah, sekarang masukkan dulu bahan keringnya. Tepung terigu, ragi instan berdekatan dengan gula dan garam di seberangnya ya. Kemudian masukkan susu bubuk, lalu kita aduk rata dulu. Nah, jadi dengan kita menggunakan metode Yudane ini tidak perlu lagi menggunakan bread improver seperti Bakerin Plus atau conditioner iblis bulu. Karena ini hasilnya akan lembut dalam beberapa hari. Kemudian bahan Yudanenya kalian potong-potong kecil dulu agar mudah dicampurkannya. Oh ya, jika tidak mengulen atau tidak menggunakan mixer, bahan Yudane ini kalian biarkan dulu di suhu ruang agar lunak dan mudah dicampurkannya. Tapi jika kalian menggunakan mixer, setelah keluar dari kulkas, bahan Yudane bisa langsung digunakan. Setelah agak tercampur, kita masukkan air susu sebanyak 100 ml dulu ya. Masukkan air itu selalu bertahap. Campurkan sampai tidak ada lagi tepung yang kering yang tertinggal. Nah, jika kalian merasa saat ini tepungnya masih, setelah dicampur tepungnya masih ada, kalian bisa tambahkan dengan sedikit dulu air. Maksimal 10 ml jadi total 110. Itu udah pasti tercampur karena persentase air dan tepung itu biasanya 50/50 atau 50/60%. Nah, setelah tercampur, kemudian kita masukkan margarin, kemudian kita folding, campurkan kembali. Folding itu kalian lipat ya, arah melipat seperti ini. Terus sampai margarinnya tercampur merata, udah tidak terlihat lagi. Nih, seperti ini. Nah, semakin lama margarinnya kan udah nggak terlihat lagi tuh. Adonannya udah semakin lebih bisa dicampur, kemudian bulatkan.
Karena kita tidak mengulen dan menggunakan mixer, kita istirahatkan selama 90 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung suhu ruangan. Yang pasti memang agak lama. Setelah itu kita folding kembali. Kalian bisa lihat nih di folding sambil mengempiskan adonan agar udaranya bisa keluar, tidak ada yang terjebak. Adonan ini semakin lama semakin elastis dan terlihat mulus, kurang lebih setengah sampai 1 menit. Sampai tidak ada lagi tepung yang terasa bergerindil di tangan. Kemudian siapkan papan kerja, taburi dengan sedikit terigu. Kita rapikan, bulatkan, tekan-tekan, kempiskan lagi. Udah terasa mulus. Nah, sekarang kita istirahatkan, tutup agar adonan ini rileks dan mudah dibentuk. Istirahatkan 15 menit tadi ya. Taburi sedikit permukaannya dengan terigu, sedikit aja. Jika terasa melekat. Kemudian, gunakan rolling pin sambil membuang gelembung-gelembung udara yang terjebak pada permukaan adonan. Nih, sambil ditepuk-tepuk ringan. Ngerollingnya juga ringan aja ya, jangan terlalu ditekan. Kemudian balik, kita lipat. Kalian bisa lihat caranya. Dan akan kita bulatkan seperti ini. Tuh, sambil diputer, sambil ditekan kedua sisinya sampai kita menemukan permukaan yang halus. Sangat mudah ya. Kemudian balik, taburi sedikit permukaannya dengan terigu agar tidak melekat. Kita rolling lagi untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Karena loyangnya bentuk oval, ini agak sedikit oval kita bentuknya. Jadi disesuaikan aja sama loyang, kemudian tekan pada bagian sisi bawah. Seperti itu dijepit, lalu kita rolling. Bentuk panjang oval. Jepit pada permukaan atasnya, pada pertemuan lipatan agar nantinya tidak terbuka. Nih, seperti ini. Ini loyangnya, kita gunakan loyang oval, ukurannya udah terlihat di layar, alasi dengan baking paper atau taburi olesi margarin, taburi terigu, kita potong menjadi 8 bagian. Jadi terlihat urutannya udah potongannya udah dari besar ke kecil ya, sesuai bentuk loyangnya. Karena tadi kita bentuk adonannya oval. Sekarang sebelum di oven kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Ini Mameji 60 menit, yang pasti disesuaikan dengan suhu ruangan kalian ya. Sampai mengembang seperti ini. Dan oven udah kalian panaskan sebelumnya 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Sekarang olesi permukaannya dengan kuning telur yang dicampur dengan susu kental manis sedikit aja. Jadi ini disesuaikan aja banyaknya. Setengah kuning telur juga bisa. Udah, sekarang ovennya udah dipanaskan dan siap kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius 20-25 menit atau sampai mateng. Sesuai dengan oven kalian masing-masing ya, sambil dilihat aja karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda walaupun sama-sama oven listrik atau oven gas atau oven tangkring. Ini semua oven juga bisa. Selagi hangat setelah dikeluarkan, kita hentak-hentakkan dulu loyangnya agar roti ini tidak mengempis. Kemudian selagi hangat juga olesi permukaannya dengan margarin atau butter. Nah, ini dia hasilnya. Kalau ini 25 menit agak lebih tua ya hasilnya. Kalau mau agak lebih muda itu bisa 23 menitan. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Sebentar lagi akan kita buka. Ini masih hangat. Kita buka dulu. Ini ditumplok permukaannya jadi ngecap itu tuh. Cooling tray-nya bergaris. Nih, Mameji lebih rekomen kalau kalian menggunakan baking paper karena permukaannya akan lebih halus, dibukanya juga lebih mudah. Taram, udah jadi. Caranya sangat mudah tanpa menggunakan bread improver atau pengempuk ya. Ini rotinya yang namanya roti dengan metode Yudane, jika kalian membuatnya tepat, itu yakin tidak ada yang keras. Pasti hasilnya lembut. Nah, untuk seratnya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini serat Yudane. Terlihat ada yang panjang, serat-seratnya, tapi tidak
mesti panjang juga ya. Sebenarnya jenis roti itu kan banyak. Walaupun tidak panjang seratnya, tapi bisa dilihat teksturnya sangat empuk. Simpan dalam wadah tertutup, biasanya sampai 3 hari, tidak ada perubahan. 4 hari tentunya berjamur. Seharusnya 2 hari udah habis, oke? Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.